Hai netizen, kembali lagi di Pods, pokoknya podcast. Kali ini di Batas Kertas YouTube ini kita mendatangkan salah satu bintang tamu yang mana dia ini merupakan mahasiswi salah satu universitas di Garut yang mempunyai talenta, bakat, pengalaman yang luar biasa. Dan mungkin dia ini akan memotivasi anda kaula muda sekalian. Oke, halo Putri. Halo. Halo, bagaimana kabarnya nih? Kabar baik, Abbas? Alhamdulillah, saya juga baik. Di sini terima kasih telah datang di YouTube-nya Batas Kertas ini. Jadi kali ini saya ini akan membedah perihal apa saja pengalaman-pengalaman dan sepak terjang seorang Putri Mutiara Sari ini. Boleh? Apakah Anda bersedia? Wis. Kayak pelantikan. Bersedia. Oh, terima kasih ya Put. Nah, untuk mungkin dari netizen ini ada yang udah kenal dengan Teh Putri ini, ada juga yang mungkin baru pertama kali bertemu, baru pertama kali lihat. Untuk itu saya persilakan kepada Anda untuk berkenalan terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya, selamat. Kan bakal beda ya yang nantanya. Pokoknya selamat bahagia buat teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya Putri Mutiara Sari. Tadi sempat disinggung sama Abah, salah satu mahasiswi di salah satu universitas di Garut. Oke. Kayak dari universitas di Garut. Lanjut. Udah gitu dah. Gitu Iya, dulu. gitu aja apalagi ya. Iya. Jadi dia ini bernama Putri Mutiara Sari. Untuk lebih kepo lagi, untuk kalian yang ingin lebih tahu lebih dalam, bisa di follow di Polbek Mall Teput. DM aja. DM aja katanya. Gitu. Nah, jadi di sini Teput kita bicara santai aja ya. Karena yang santai itu lebih enak lah. Jangan berusuhan, jangan tegang. Santai aja, kita udah santai. Relax. Kita udah kenal udah cukup lama ya. Ya mungkin. Jadi untuk itu kita ngagulur aja ya. Siap, Mau bahas apapun, Teh Put jawab dan saya akan jawab. Apaan sih ini? Oke lah. Jadi gini, teman-teman, sebagaimana yang tadi di opening tadi saya menceritakan bahwa Teh Putri ini memiliki pengalaman dan talenta dan sepak terjang yang cukup mumpuni dan cukup menarik untuk kita bahas. Karena di sisi lain dia sebagai mahasiswi, dia juga mempunyai pengalaman-pengalaman selain daripada statusnya sebagai mahasiswi. Apa saja? Jadi pertanyaan pertama nih, untuk Teh Putri, mungkin tadi udah perkenalan sebelumnya. Saya ingin mempertanyakan dulu kesibukan sekarang nih, akhir-akhir ini apa saja Teh Put? Boleh diceritakan kepada citizen di sana. Oke. Untuk kesibukan kali ini lebih memfokuskan diri ke skripsi sih. Skripsi. Jadi Teh Putri ini semester berapa? Aku semester 8. Oh, semester 8 teman-teman, semester akhir kalau kalian nggak tahu. Mungkin 8 ini bisa akhir atau ada rencana lagi untuk semester selanjutnya? Cukup ya, ada. Ya, Jangan, bahaya. Jadi 8 ini udah rencana harus akhir gitu ya, harus wisuda tahun ini gitu Teh Put. Betul. Jadi skripsi. Terus skripsi dan aku masih ngegarap beberapa event yang sempet kehandle gara-gara ada PSBB dan COVID sih sebetulnya. Jadi meskipun ada beberapa event yang belum bisa terlaksana, tapi kita tetap digarap secara work from home gitu. Jadi meskipun belum dilaksanakan, tetap terus dijalanin planningnya sih. Jadi tapi rencana ini sebelum COVID ini atau sesudah? Emang sebelumnya? Ada yang sebelum, ada yang pas lagi COVID. Kalau yang sebelum COVID sampai sekarang finalnya belum selesai ini tuh namanya. Saya juga kepikiran. Wah, untuk anak-anak event ya. pasti kalian merasakannya bagaimana ketika udah punya rencana, udah punya targetan, tapi karena COVID ini, ya ini bukan kita yang mau dan ini betul. Udah gimana ya itu Kuduna kieu meureunna mah sabar tawakal jeung naon deui atuh Teh Put? Ikhtiar tetap jaga semangat walaupun di masa pandemi seperti ini mungkin banyak acara-acara yang tidak terlaksana, ya mungkin
tidak sesuai dengan rencana, tapi kita harus tetap tawakal, sabar, dan apalagi Put, Jaga terus protokol kesehatan. protokol kesehatan tetap kita harus mematuhi itu ya. Untuk teman-teman sekalian semuanya, sebangsa dan setanah air di Garut dan di Indonesia ini. Oke, Teh Put, itu jadi kesibukan ini skripsi dan juga apa tadi dengan event. Jadi Teh Put ini masuk ke event organizer atau sebagai apanya nih? Gitu. Masuk event organizer iya, wedding organizer juga. Oh, wedding iya. juga. Kalau di event sih jabatan aku sebagai public relation ya, meskipun Oh, jurusan aku relation. jurnalistik. Tadi kelas ini itu humas Teh Put ya? Betul, Oke. betul. Jadi Teh Put ini kuliahnya jurnalistik. Hmm. Kan kalau nggak salah di Pikom, Fakultas Ilmu Komunikasi ada jurnal, ada PR atau humas. Nah, walaupun Teh Put ini jurnal, ternyata Teh Put lebih menguasai atau lebih berkecimpung dalam bidang PR gitu. Oh, mantap sekali Anda. Sebetulnya tuh sih gini, aku pribadi ya mikirnya. Jadi pas ketika kita duduk di satu keilmuan, kita tuh jangan menutup hati, asik. Ya, Menutup hati buat keilmuan walaupun yang lain. ada dua jangan anti gitu, jangan gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi aku pribadi selagi masih kita bisa belajar untuk di tempat yang lain, kenapa enggak? So nggak boleh stuck sama satu ini sih, Satu apa? satu objek. Satu bidang keilmuan. Jadi apapun misalnya kalian jurusan IPA untuk anak sekolah, jangan naon IPS, jangan gitu. Terus anak IPS naon hitung-hitungan, walaupun saya sendiri tidak suka hitung-hitungan. Aku juga IPA, tapi sekarang kuliah di IPS. Ya kan? betul. Saya juga anak IPA loh teman-teman, dengan matematika dan kimia dan fisika dan hitung-hitungan yang banyak, tapi saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi yang notabene-nya ilmu sosial. Karena apa itu? Put? Mungkin salah satunya itu. Tapi buat teman-teman jangan termindsetkan oleh saya. Tetap semangat buat kalian anak IPA, terus tuntut ataupun kejar cita-cita kalian di IPA, mau jadi apa ataupun seperti apa sesuai dengan keinginan kalian gitu. Kalau passion saya sendiri, saya sadar setelah ini saya menikmati sekali di kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Belum kenalan, jadi Dina ini kebetulan sama ya Teh Put ya, di salah satu universitas di Garut dan jurusan yang sama, fakultas yang sama, konsentrasinya juga sama. Tapi saya ini di bawahnya, dia ini kakak saya dan saya. Di bawahnya apa nih harus jelas? Di bawah tingkat. Nah, harus jelas kan. Jadi ya kan saya mewakili netizen gitu. Maaf netizen, saya ini suka Suka ya enggak netizen, enggak jadi. Kita lanjut saja supaya pikiran kita enggak traveling kemana-mana. Jadi tadi ya Teh Put ini kesibukannya itu sekarang skripsian karena udah semester akhir dan juga aktif di event organizer. Untuk Anda yang belum tahu bagaimana sepak terjang pengalamannya, bagaimana talenta yang dia sudah raih atau dia sudah alami, dia ini merupakan salah satu mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi. Selain itu dia juga mempunyai pekerjaan part time ataupun di sela-sela kesibukannya sebagai kuliah ini, dia juga seringkali mengisi acara sebagai MC dan aktif di berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu, coba paparkan Teh Put, apa kesibukan Anda selama menjadi mahasiswa dari awal jadi mahasiswa sampai sekarang semester akhir ini, pengalaman-pengalamannya yang mungkin dapat memotivasi adik-adik SMA ataupun mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa lainnya gitu. Iya, usaha di Pikom juga ada wirausaha komunikasi. Jadi ada ketika pusatnya mungkin bangkrut atau apapun itu, kita kembang cabang-cabangnya gitu. Mungkin bisa ditangkap lah itu masalah perecengan. Kembali lagi ke topik yang sebelumnya. Bagaimana nih pengalaman Teh Put untuk memotivasi anak-anak muda sekalian di sana? Sebetulnya motivasi yang paling penting itu motivasi intrinsik yang datangnya dari diri kita pribadi. Jangan sampai berpikir kalau orang tuh bisa cuci otak kalian aja. Cuci otak di sini tuh maksudnya kayak banyak gak sih, kayak lu gabung yuk ke organisasi ini, lu kesini dong, kesini. Nggak cuma itu sebetulnya, tapi apa sih yang ada di dalam diri lo sendiri yang bilang gue suka ini, gue pengen masuk ini nih, gue harus bisa belajar ini. Nah itu yang paling penting sebetulnya daripada
apa yang di luar. Begitu teman-teman, harus dari kemauan diri sendiri, motivasi intrinsik ya, di bold itu ya. Nah, jadi Teput ini tadi itu masalah organisasi. Jadi pengalaman Teput selama aktif dalam organisasi bagaimana? Apa pengaruh dampak baik, dampak positifnya kepada? Oke. Kalau misalkan dampak positif sendiri sih, yang pertama relasi di sini maksudnya nggak cuman kita dapat kenalan di luar dari fakultas kita sendiri, tapi dari unit yang lain juga. Dan yang paling penting ketika dosen ngenotis gitu, ngenotis di sini dalam artian positif ya. Nah beda ketika dosen udah ngenotis negatif gitu. Nah ketika kita punya citra positif ini juga kan maksudnya dibangun tidak hanya dengan kegiatan yang gampang gitu. Nah ketika ikut organisasi ada salah satu citra yang tercipta. Kemudian selain itu juga nambah pengalaman sih sebetulnya. Selain relasi, pengalaman, jam terbang, kemudian kita tuh bisa explore di sini. Selain explore kemampuan kita juga bisa explore apa yang berada di luar diri kita, entah itu tempat, entah itu orang lain. Kita mengenali juga audiens, bagaimana cara menanggapi audiens yang ini orangnya formal ya, ini orangnya lebih tua dari kita nih, kita harus gimana? Ini pejabat, kita harus gimana nih nyapanya? Nah ada beberapa konteks yang dalam aku jalanin. Kalau dalam Master of Ceremony itu ada beberapa gaya MC yang kita nggak bisa samain audiensnya kayak gimana. Jadi itu menyesuaikan diri. Kalau bahasa ininya adaptasi gitu, menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan tempat, menyesuaikan dengan orang. Nah kebetulan saya jadi MC yang amburadul gini, saya sedikit malu nih bersama MC yang profesional atau jam terbangnya tinggi. Tapi teman-teman, untuk diri kalian tetap mencintai passion diri dan tetap aktif dalam hal apapun yang Anda minati dengan tanpa paksaan gitu. Tetap berkarya, tetap berusaha, tetap Teput mungkin buat teman-teman tetap jalanin sih sesuai sama hati kalian. Jalani sesuai sama hati kalian, billahi ta'ala gitu. Nah itu jadi Teput ini aktif di berbagai organisasi. Ketika jadi mahasiswinya mungkin organisasinya tidak disebutkan satu persatu ya. Kalau disebutkan mungkin akan banyak sekali dia itu masuk organisasi. Intinya yang ada di kampus, yang di luar kampus. Dan juga dia ini tadi sebagaimana kita ketahui, dia ini menjadi MC atau Master of Ceremony ya gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Teput, kebetulan tadi sedikit disinggung mengenai dampak pandemi. Nah setelah sebelumnya Teput sering ada acara, sering meng-MC dan apapun kesibukan itu Teput, ketika pandemi ini pasti sudah setahun yang lalu mungkin pandemi ini pasti ada dampak yang sangat berubah gitu ya Teput ya. Dan bagaimana tuh dampak pandemi untuk aktivitas kegiatan dan mengenai harapannya Teput di tahun yang lalu dan tahun yang sekarang. Kalau untuk dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang pasti sih sebetulnya aku pribadi sangat menyayangkan ya. Waktu itu emang bener lagi ada event yang tinggal finalnya aja itu cuma 1 minggu terakhir, 1 minggu terakhir dan cuma Sabtu Minggu doang, 2 hari gitu. Dan waktu itu langsung diberlakukannya PSBB di Kabupaten Garut ini. Sebetulnya menjadi salah satu PR juga sih, kan mungkin gak banyak event organizer yang mengalami ini sebelumnya gitu. Paling kalau misalkan ada handelan, entah itu izin atau apapun, gak sampai 1 tahun gini kan. Itu menjadi PR juga. Yang pertama mulai dari pertanyaan-pertanyaan serta kapan dilanjut. Dan emang mereka pribadi maksudnya udah gimana sih yang udah punya passion di bola gitu. Kebetulan ini eventnya futsal. Jadi ketika orang biasa futsal, ini gak futsal, jadi rasanya tuh kayak beda gitu. Terus mungkin dampaknya pasti di pembelajaran,
terus juga meeting-meeting yang lain pakai online, dan aku nggak tahu kenapa di rumah aku tuh kurang support banget sinyal ya. Jadi iya, jadi aku sendiri kadang ke distract sama si sinyal tersebut gitu. Kalau udah misalkan iya si sinyalnya nggak bagus dan lain-lain, bikin moodnya nggak enak aja. Terus untuk harapan di tahun kemarin, sebetulnya ada beberapa yang kayak oke, pengerjaan ini pengen bayarnya segini, tapi ada beberapa yang jadinya melar, kayak gitu. Kalau misalkan harapan di tahun ini, yang paling pertama aku pengen lulus dulu skripsi aku, yang paling utama skripsi. Soalnya aku pribadi ngerasa ada bebannya, sempet down gitu, sempet nangis gara-gara lihat snap orang udah pada UP, terus udah kayak gitu. Selain itu juga keluarga support, ya keluarga juga pada support dan care. Jadi mereka nanya kayak oke, udah sampai mana, dan kebetulan emang kakak-kakak juga kan pada kuliah, jadi mereka kayak ngerti step aku udah sampai mana gitu. Jadi aku kayak menyimpan harapan-harapan mereka nih, dan menurut aku pribadi aku kayak nggak ikhlas kalau aku lewat dari batas yang seharusnya lulus gitu. Itu menjadi salah satu tanggung jawab aku ke aku pribadi dan ke keluarga sih sebetulnya itu. Terus juga mungkin ada harapan lain ya, pengen kerja atau dapat beasiswa S2. Sambil doi nunggu nih ya. Dengerin doinya Teh Put ya, kalau yang nonton sambil doi nunggu. Terus sambil doi nunggu kan maksudnya aku juga sempat di generasi berencana. Jadi sebelum kita masuk ke jenjang serius, kita juga harus pikirin gimana kita nanti sebelum kita masuk ke rumah tangga itu harus dipikirin dulu dari pendidikan kita, kerja kita, berumah tangga, dan nanti pendidikan pada saat berumah tangga untuk anak-anak. Jadi apa-apanya tuh harus direncanakan. Pendidikan sih nomor 1 menurut aku. Tuh, pentingnya pendidikan dalam rumah tangga, pentingnya pekerjaan. Wah, sangat berat rumah tangga. Maka itu kalian jangan berusuhan menikah, jangan karena orang lain menikah kalian jadi ingin menikah. Gimana Teh Put untuk anak-anak muda yang menikah muda itu dampaknya bagaimana Teh Put? Oke, sebetulnya ada salah satu anjuran dari BKKBN itu 2125. Jadi untuk perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu tidak hanya dipandang dalam segi umur 21 dan 25. Itu kan secara fisik ya. Tetapi jangan mentang-mentang yang aku udah 21, yang udah 25 nikah ya udah segampang itu kayak gitu bang. Jadi harus pikirin dulu mental. Selain fisik juga mental. Selain itu pikirkan keuangan. Buat cowok-cowok harus dinotis salah satu kalimat yang kalian harus jadikan prinsip. Jangan sampai mau bawa sengsara perempuan yang kalian nikahi. Karena sama orang tuanya aja maksakeun dibagjakeun, maknya dibawa rituk itu tak punten. Alah, kok nyesek gitu ya. Ya sadar diri saya ya. Untuk doi saya ya, saya insya Allah akan berjuang keras demi Anda. Ya seperti itu. Diwakilkan. Aduh, ini ya itu mungkin cukup bermanfaat bagi kalian, dan karena ini kebetulan Teh Putri ini adalah salah satu duta genre selain dari Garut, dia juga duta genre Jawa Barat loh teman-teman. Jadi wajar saja dia membahas tentang apa tadi, tentang pernikahan, tentang peranakan. Wow. Apa tuh? BKKBN itu tentang keluarga berencana, bagaimana menjadi keluarga yang baik dan benar. Untuk anda-anda yang ingin lebih tahu bagaimana perihal apa ya, rencana-rencana berumah tangga ataupun kesiapan mental dan apapun itu, bisa konseling juga tentang sebetulnya bukan rumah tangga aja sih, tentang remaja juga, terus masalah keluarga juga bisa. Itu bisa konseling di beberapa sekolah, ada yang udah punya, jadi ada yang punya sekres sendiri, bisa lewat satuan-satuannya. Terus atau enggak, biasanya ada perwakilan duta genre itu di tiap sekolah ataupun kampus. Tuh, jadi ada perwakilannya di setiap sekolah dan kampus duta genre. Genre itu bukan genre musik, bukan genre, tapi apa?
Generasi berencana. Generasi berencana. Apapun yang kalian lakukan harus mempunyai rencana dan aplikasikan, aktualisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itulah genre. Genre. Oke, ini udah bahasannya udah ngalar ngidul nih, tapi saya ke bahasan yang lain boleh? Boleh. Saya kemarin lihat story WA, lihat story IG, lihat feed IG. Ternyata Teh Put hangat-hangat ini baru-baru ini mengeluarkan single nih. Selain dari MC, duta genre, mahasiswi, Teh Put juga terjun ke dunia musisi. Betulkah seperti itu? Kejebur. Ya, gimana tuh Teh Put? Sebetulnya aku nggak bisa nyanyi. Saya tahu dia sering kalau di padus di universitas saya itu dia selalu terdepan nyanyi gitu. Masa nggak bisa nyanyi tapi terdepan buat lari mungkin ya. Gimana Teh Put? Alhamdulillah. Sebetulnya itu project lama sih bareng Haikal. Jadi siapa? Haikal. Asa nggak asing ya? Lanjut. Nanti kita searching lewat Google iya. Ya. Jadi itu project sekitar bulan Juli Agustus maybe tahun 2020. Cuman kebetulan aku lagi prepare buat job train aku dan KKN, jadi sempat ketunda dulu dan baru terrealisasikan Januari. Kenapa Januari? Karena aku dan Haikal pribadi ulang tahun di hari yang sama. Jadi kita hadiahkan untuk kita sendiri sebagai kado di ulang tahun kita. Bukti bahwa di usia berapa? Aduh. Wow. Sensitif di usia yang di tahun 2021 ini mereka membawakan sebuah karya yang bernuansa Islami bernuansa percintaan dalam sebuah lagu yang berjudul Jangan Pergi Lagi. Tadi dibahas sedikit Haikal. Siapa itu Haikal? Jangan berlama-lama, kita panggilkan ya punya. 1, 2, 3. Bisa kan?